Riau Ya. dari Prodi PGMIC 23 akan menyelesaikan tugas ADM dan Supervisi Pendidikan Islam dari kelompok 2 bersama saya dengan Lidna Suranta dan di sebelah saya Ikhwatun dan saya Nazah Salsa Nabila. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Nismatul Hasanah selaku kepala sekolah dari MI Al-Kifayah. Selamat menyaksikan. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu selama mengajar. Oke, baik. Ini berisik enggak? Oke, baik. Dari latar belakang pendidikan saya, S1 Hukum Keluarga di IKH Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Kebuiran Jombang ya. Kemudian S2 saya juga syariah itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian untuk kiprah di dunia pendidikan sendiri, sebelum saya bergabung di STAI Al-Kifayah, saya dulu pernah mengajar di Universitas Pasir Pengarayan di Fakultas Hukum. Habis itu di Pasir Pengarayan di Fakultas Hukum. Kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian saya bergabung di STAI Al-Kifayah Pekanbaru dari 2017 sampai hari ini. Selain daripada di STAI Al-Kifayah, kita juga membidangi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kifayah selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Kifayah Pekanbaru dari 2018 sampai hari ini. Pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana pengalaman yang Ibu miliki dalam bidang administrasi dan supervisi pendidikan? Oke, dalam bidang administrasi dan supervisi pendidikan ya. Pada jelasnya kalau supervisi pendidikan yang ada di sekolah kami, supervisi terhadap guru terutama ya, itu memang kita laksanakan minimal 1 semester 2 kali kita laksanakan. Dan itu wajib kita laksanakan. Biasanya di awal tahun ajaran baru nanti ini sudah masuk Juli, Agustus, September, nanti September sudah mulai kita jadwalkan untuk program supervisi. Dan itu memang wajib kita berlakukan setiap tahun ya, minimal 1 semester 1 kali. Berarti 1 tahun 2 kali dilaksanakan. Untuk apa guna supervisi itu? Untuk meninjau ulang lagi bagaimana kesungguhan guru, bagaimana proses guru mengajarkan kepada siswa. Dari supervisi itulah kita bisa melihat apa potensi-potensi yang telah digalakkan guru kepada siswanya, ataukah perlu diperbaiki atau justru lebih luar biasa dan bisa dikembangkan kepada guru-guru yang lain gitu. Di dalam supervisi sendiri itu, jadi memang kita jadwalkan. Supervisi juga memiliki tim kita ya. Di dalamnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala kurikulum, kemudian ada juga kita naikkan juga pengawas madrasah sebagai tim supervisi kita, dimana nanti itu kita jadwalkan misalnya guru si A jadwal supervisi di tanggal sekian bulan sekian. Jadi memang mereka sudah menyiapkan perangkat dan alat peraganya masih demikian. Setelah supervisi dilaksanakan, setelah tuntas semuanya, baru ada sistem yang namanya tindak lanjut. Di tindak lanjut itu nanti akan ada perbaikan. Apakah guru si A perlu perbaikan di bidang strategi pembelajaran dan lain sebagainya, apa guru si B perlu perbaikan. Nanti titik-titiknya nanti akan terlihat di mana pada saat tindak lanjut gitu. Karena misalnya supervisi dilaksanakan tanpa adanya tindak lanjut, tapi kita tidak mengetahui kira-kira perbaikannya di bidang apa, seperti itu. Apakah ada strateginya, apakah metodenya dan lain sebagainya. Karena mengajarkan materi matematika dengan mengajarkan materi SK ini hal yang berbeda gitu ya. Sama mengajarkan siswa kelas rendah sama kelas tinggi, itu strateginya berbeda. Misalnya dengan metode analisis itu tak bisa kita letakkan di kelas rendah, karena analisis itu baru bisa dipergunakan oleh kelas 4 ke atas gitu. Kecuali kalau misalnya berkelompok misalnya terkait bermain peran dan sebagainya, itu kelas rendah oke gitu. Tapi kalau sudah analisis dan lain sebagainya itu tidak bisa gitu. Dan itu perlu kita pantau secara berkala. Pada pengalaman Ibu dalam bekerja di lingkungan pendidikan ini, bisa Ibu ceritakan Di bidang apa? Pendidikan kayak lingkungan Ibu bekerja Iya. itu bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana lingkungan itu? Maksudnya pengalaman saya di dalam bidang pendidikan. pendidikan tadi, keluh kesahnya gitu ya. Iya, keluh kesahnya loh Bu. Keluh kesah saya di bidang pendidikan ya. Banyak hal, banyak belajar ya. Karena sebenarnya pada hakikatnya kita kan profesinya bukan kita berawal bukan berprofesi
sebagai seorang pendidik. Karena saya sebagai seorang saya kan berawal dari konsentrasi hukum yang diamanahkan di dunia pendidikan. Jadi banyak hal dan harus mempelajari di mana di lapangan menjumpai pengawas, menjumpai sebuah manajemen seperti ini, dan kita mau tak mau harus turun di situ gitu kan. Jadi banyak hal yang harus bertahap. Cara saya seperti apa ya? Saya terus bertanya dengan teman-teman dan sebagainya. Bagaimana supervisi itu, bagaimana program-program kampanye sekolah dan lain sebagainya. Dan misalnya banyak hal ya, terkait program-program siswa dan seperti apa, itu memang harus kita sikapi. Misalnya kurikulumnya seperti ini, apa aja sih perangkat apa yang harus disiapkan oleh seorang guru itu kan. Ibaratnya kita kalau tidak ada modal ke sana, ya kita betul-betul memang memulai dari awal gitu, dan itu yang kita laksanakan. Tapi alhamdulillah karena memang saya ada kemauan untuk mempelajari itu semua, dan alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini. Selanjutnya Bu, dalam kemampuan administrasi nih Bu, bagaimana Ibu mengelola dokumen dan arsip-arsip sekolah Bu? Oke, mungkin nanti kalau mau ditambahkan terkait administrasi sendiri, kebetulan kita di sini kan dibantu juga sama pihak operator kita. Boleh nanti boleh sambil ditanyakan juga ya. Jadi memang di dalamnya juga administrasi ini banyak bidang ya pada titik poinnya. Kalau rata-rata administrasi ini memang langsung dikelola oleh pihak manajemen operator dan PU kita, terkait surat masuk, pembatasan guru dan sebagainya, itu kita aturkan masing-masing. Terus kemudian itu terkait data siswa juga, dan terkait data siswa, data guru yang kita arsipkan masing-masing kan unitnya. Terkait juga keluar surat dan keluar masuk. Biasanya di sekolah kita ini memang kita tahan kita surat keluar dan masuk itu kita tahan sampai 10 tahun. Gitu. Nanti setelah 10 tahun berikutnya baru kita perbarui dengan nomor surat yang baru. Karena itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi untuk menjaga itu kalau sudah lebih dari 10 tahun ya. Ya, tapi kalau ijazah dan sebagainya tetap masih menjadi tanggung jawab kita. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam mengelola keuangan sekolah Bu? Iya, jadi keuangan sekolah ini banyak bidang ya. Jadi pengeluaran dan pemasukan. Jadi di sini kan kita dari pendapatan sekolah sendiri itu di luar dari kegiatan SPP, ada juga namanya itu ada juga pendapatan dari catering siswa. Kita ada SPP, ada catering siswa, kemudian pendapatan lain yaitu dari BOP sekolah dan sebagainya. Kebetulan kalau untuk BOP, misalnya pendapatan dari SPP siswa ini lebih kita arahkan kepada honor guru dan operasional sekolah gitu. Jadi memang rata-rata sudah habis ke sana gitu ya. Kalau misalnya terkait uang catering dan ada beberapa pemasukan yang lainnya, itu memang kita kelola kepada guru-guru, misalnya dari THR guru dan sebagainya. Misalnya ada pemasukan dari anggaran buku, misalnya ini kan buku misalnya kita kerjasama sama penerbit ya, disitu kan ada income tersendiri untuk sekolah, buku, seragam gitu kan, terus ada income tersendiri, entah itu mencapai 20% pasti sekolah mudah dapatkannya. Nanti di situ akan kita kelola misalnya untuk pembelanjaan mobiler juga kita laksanakan ke sana juga. Pertanyaan selanjutnya. Udah Bu, pertanyaan dari Wati lagi. Dan pastinya untuk data pengelolaan keuangan kita pisahkan pembukuannya masing-masing. Jadi misalnya data pembukuan uang buku, kemudian uang seragam, kemudian uang pembangunan, uang SPP siswa itu kita pisah masing-masing dan dapat kita pergunakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang berikutnya, bagaimana Ibu melakukan supervisi terhadap guru dan staf sekolah? Iya. Supervisi dan staf sekolah, supervisi guru dan staf sekolah itu tadi, kalau supervisi itu guru terutama itu memang sudah kita jadwalkan terlebih dahulu.
misalnya kalau guru ini di bulan ini kan akhir Agustus ya, akhir Agustus ini sudah mulai kita jadwalkan, misalnya guru kita di sini ada 15 guru, 15 guru dan 4 teknik gitu ya. Jadi dari 15 nanti boleh di-cut itu. Ayo cepat saya. Kemudian ayo cepat pengawas dan kurikulum. Sampainya di luar ya. Kita sampaikan kepada masing-masing ya. Atau di-cut dulu biar saya keluarkan anak-anak nih. Kalau supervisi kepada tenaga pendidikan ya yang secara proses mengajar kalau tidak dengan supervisi tadi. Tapi kalau misalnya security atau misalnya operator itu kita bisa melihat dari kinerjanya. Kita sama kita misalnya progresnya kurang terus seperti apa atau misalnya apa namanya misalnya security yang dalam kurang tepat dan sebagainya pengaduan itu kan langsung terbaca. Tapi kadang guru ini kalau kita tidak lihat kita tidak tahu. Kadang di depan kita oke nih di depan kita seperti apa kita tidak tahu juga. Dari supervisi itu lah kita bisa melihat keterampilan guru dalam Selanjutnya Bu, bisa Ibu ceritakan tentang metode yang Ibu gunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan bagaimana Ibu menangani konflik atau masalah yang terjadi antara staf. guru dan teknik gitu ya Mas? Iya. Oke, kalau konflik pasti ya. Oke. Yang pertama tadi bagaimana Ibu menangani atau apa namanya kinerja guru Menggunakan yang Ibu gunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Oke. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita lebih sering mendatangkan sebuah apa ya narasumber dan lain sebagainya, apalagi misalnya ini terkait kurikulum merdeka. Sifatnya masih meraba guru ini kan sudah menjadi kewajiban kita untuk menaikkan SDM para guru kita dengan mendatangkan beberapa narasumber, baik dari terkait pembuatan modul dari PPK APP gitu kan, baik pengerjaan penilaian dan rapor diri dan lain sebagainya, itu memang harus kita mendatangkan gitu. Jadi itu bukan hanya dari segi kurikulum sekarang ya gitu, terkait juga di bidang-bidang yang lain. Misalnya kebetulan kita untuk Al-Qur'annya ini kita juga kebetulan pakai tilawati. Nah, kita juga pakai tilawati. Nah, itu memang kita mengundang juga tim juga dari luar untuk menambah beberapa pengetahuan dari guru kita gitu. Selain daripada itu, salah satu pembinaan yang kita terapkan kepada guru itu yaitu di bidang hafalan Al-Qur'an dan tafsir hafalan Al-Qur'an dan bahasa Arab. Itu memang guru kita di sini setiap hari kita wajibkan untuk menyebarkan hafalan. Karena apa? Anak kita hafalannya banyak dan mungkin pula guru kita wajibkan untuk menghafal Al-Qur'an. Memang di sini guru kita wajibkan semuanya apapun pikiran mereka itu harus menyebarkan hafalan setiap hari kepada wajib untuk terhafal. Dan itu kita buat seperti di forum seperti ini. Nah, guru di forum seperti ini, kemudian ustadznya di depan. Nah, itu guru menyetorkan di situ. Dan di hadapan teman-temannya. Misalnya mereka sudah dalam proses sudah selesai nih juz 30 mau naik juz 29, mereka harus ikut ujian itu. Harus ikut ujian dengan ujian satu kali dulu tadi. Itu kita harapkan dalam forum ini. Disitulah kekuatan guru untuk menunjukkan bagaimana potensi mereka di bidang matematika. Itu tadi terkait apa ya metodologi ya. Terus kemudian terkait apa tadi yang berikutnya? Konflik atau masalah yang terjadi antara staf. Ya, terutama kita sebagai stakeholder atau kepala madrasah ya, kita harus melihat sisi itu dari segi netral. Tak bisa kita melihat karena guru maupun tendik ini kan dari berbagai watak, dari berbagai pemikiran, karakter yang berbeda juga gitu kan.
pasti banyak hal yang berbeda gitu kan. Kemudian misalnya apalagi kita sama-sama muda, sama-sama ego, saya bisa gitu, ini mau apa kerjanya gitu kan. Dan mereka semua pengennya dia yang benar gitu, padahal belum tentu juga gitu ya. Pada pastinya apa ya, saya kepada guru ini lebih kepada tarik ulur ya, bisa dari guru. Jadi guru ini ya seperti anak-anak kita gitu. Ada kalanya diurus sama kita, ada kalanya kalau semakin melenceng kita tarik lagi benar-benar gitu. Jadi memang progresnya seperti apa Bu, misalnya terjadi konflik gitu ya, prosesnya kayak konflik seperti satu duduk masalahnya gimana. Karena biasanya kalau misalnya konflik itu langsung kita dudukkan bersama itu, kita kewajiban. Karena mereka merasa pertama masih sama-sama membara, sama-sama oke gitu kan, di hadapan saya juga maunya semuanya menang gitu, dan itu Anda akan jumpa. Dan saya prosedurnya itu saya panggil satu persatu, titik masalahnya di mana. Nah, titik masalahnya di mana, dan alhamdulillah sampai hari ini rata-rata selesai. Kalau mereka berselisih pasti sampaikan ke saya juga gitu. Yang penting saya itu sifatnya tak mau melihat sisi permasalahan mereka. Yang penting yang saya mau kerjaan mereka selesai. Gitu. Misalnya kita di sini ada tim guru olahraga, satu lagi tim guru ekskul di bidang, satu lagi sama-sama dengan apa ya, sama-sama bidang olahraga gitu. Kadang alat peralatan menjadi perselisihan, alat olahraga pun menjadi perselisihan, dan itu sudah hal yang biasa gitu ya. Dan itu pasti ada di dalam lembaga pekerjaan, pasti ada. Ibu, bagaimana YGM memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dengan baik di sekolah? Bagaimana Ibu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah diterapkan dengan baik di sekolah? Oke. Untuk kurikulum Merdeka kebetulan kita memakai KUMER ini baru tahun ini. Saya belum bisa mengatakan bahwasanya KUMER DM-nya sudah baik. Tapi dalam tahap ini kami masih berupaya. Karena di luar itu juga seperti halnya pengadaan modul, pengadaan perangkat pembelajaran, menyediakan beberapa fasilitas sekolah seperti ada infocus dan sebagainya sudah kita sediakan, memberikan program ajar kepada guru, bagaimana mengajarkan kurikulum Merdeka itu seperti apa, itu memang sudah kita bentuk. Kita juga sudah membuat tim dari P5RA sendiri sudah kita bentuk juga gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu sudah bagus penerapannya dalam kurikulum Merdeka tahun ini, saya belum mengatakan bagus, karena kita masih berproses menuju ke sana gitu. Nanti dari sinilah kita dapat melihat kira-kira umur guru saya sudah sampai atau belum gitu. Kebetulan untuk P5 kita ini tahun ini akan kita laksanakan per 3 bulan sekali. Kan ada tuh P5 yang dilaksanakan per seminggu sekali, ada yang per 1 bulan sekali. Kebetulan karena ini kita masih P2, baru kita laksanakan per triwulan sekali. Itu nanti akan kita laksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan semester. Itu P5 baru kita selenggarakan gitu. Mudah-mudahan sih nanti dengan berjalannya waktu akan kita tambah lagi pengetahuan lagi bagaimana progres untuk pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu lakukan untuk mendukung guru dalam proses pengajaran? Mendukung guru dalam proses pengajaran, kami sebagai pihak stakeholder dari lembaga sendiri itu harus memberikan fasilitas yang didukung ya. Misalnya guru misalnya di bidang guru di bidang olahraga, misalnya materi kita terkait terkait bola voli, materi kita terkait ini bola sepak dan sebagainya. Kita sebagai pihak stakeholder ya harus mengadakan fasilitas, karena memang harus ada materinya di situ dan barangnya yang harus kita adakan gitu. Karena kita bukan dan sebagainya harus kita adakan dari pihak sekolah. Misalnya kayaknya pelajaran SK ini anak kalau hanya yang kita terapkan terus kurang paham. Bagaimana kalau metode pengajarannya anak kita buat nonton bersama, kemudian nanti mengambil kesimpulan gitu kan. Oke, berarti kita harus menjadikan komunikasi dan sebagainya itu menjadi kewajiban kita dalam mendorong guru dalam proses
pengajaran di kelas? Melihat efektivitas metode pengajaran di kelas ya, efektivitasnya metode pengajaran berarti dari progres guru mengajar. Ya bisa jadi kayak menilai efektivitas berarti guru mengajar Pada saat guru mengajar, Iya, mungkin dari penilaian saya dari supervisi kan. Ya. Kalau keefektivitasan guru, ketepatan guru dalam masuk kelas, kita lihat pada saat beliau masuk, apakah guru tepat waktu tidak masuk kelasnya. Gitu. Tapi kalau dari metode pengajaran berarti kita melakukan supervisi, ya kan? Tanpa kita supervisi kita tak bisa melihat. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu membangun hubungan baik dengan guru, staf, dan orang tua murid? Oke, guru, staf, dan orang tua murid ya. Guru, staf, dan orang tua murid itu bagaimana saya cara menjalin hubungan baik, cara kedekatan saya. Iya, memang kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa membatasi, membedakan. Tidak. Mentang-mentang ini kurikulum, mentang-mentang ini CS, mentang-mentang ini apa namanya security, ya itu tidak bisa kita bedakan. Jadi memang harus sama, kita harus samakan. Cuman kita sesuai porsinya masing-masing. Ya, tak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Semuanya harus kita rangkul gitu. Jadi setelah saya dalam proses melakukan pendekatan mereka seperti itu, jadi memang harus kita rangkul semuanya. Misalnya dalam kondisi sakit juga kita tanya kembali, kita bisa kembali sakit apa dan sebagainya. Misal sering izin nih, kita dan sebagainya, banyak hal misalnya entah keluarga sakit, entah pasangannya sedang dan sebagainya gitu. Itu kan perlu apa ya? Perlu pendekatan kadang memang ini guru nggak bisa kita judge. Ini banyak izin, banyak kerawat dan sebagainya. Ternyata dia misalnya punya orang tua yang sedang kita akan lagi gitu. Makanya pendekatan seperti itu. Ya, kepada orang tua murid biasanya ini ya rata-rata kalau kepada orang tua murid itu lebih kepada guru kelas. Tapi kalau tidak tuntas ya biasanya kalau orang tua ini lebih pro penyampaian progres mana itu lebih kepada guru kelas ya. Gitu. Nanti misalnya nggak tuntas nih, misalnya nggak puas sama guru kelasnya, itu larinya ke saya. Baru nanti kita sampaikan berkat program sekolah kita, kondisi guru dan lain sebagainya. Misalnya anak terjadi misalnya terjepit kah atau apa berantem sama temannya, ternyata gurunya juga lagi di kamar mandi kan, seperti itu ada hal-hal juga yang terjadi gitu kan. Karena kalau nggak selesai sampai ke kita juga, tapi kan kita lihat ke sudutnya dulu, kenapa kok bisa alasannya anak ini misalnya terluka atau apa alasannya gitu kan. Yang kedua, kondisi gurunya sedang di mana gitu. Kecuali kalau gurunya lalai berarti gurunya yang salah gitu. Tapi kalau misalnya guru lagi pengalaman kan memang harus budi muhasabah semuanya gitu ya, harus dilihat lagi ulasannya gitu. Dan insya Allah alhamdulillah sampai hari ini sih wali murid kita masih aman sih. Boleh Ibu ceritakan tentang pengalaman Ibu dalam berkomunikasi dengan orang tua murid? Mungkin saya ini ada di semua kelas saya ada. Dari situlah saya dapat memantau komunikasi orang tua dan guru yang tidak respon dan lain sebagainya, karena sering diperingatkan juga. Jadi saya melihat semua sisi itu. Karena misalnya orang tua nggak puas atau nggak cepat direspon, berarti kita juga. Misalnya Ibu, bagaimana Ibu menangani keluhan atau masalah yang disampaikan oleh orang tua? Ya, orang tua ini, ibu bagaimana menanganinya? Orang tua ini sebenarnya kalau lagi curhat, itu kayaknya ditampung dulu. Kenapa? Masalahnya apa? Ya Ustaz tahu semuanya ditampung, kan? Udah ditampung, gitu duduk masalahnya di mana? Nah itu dulu. Udah cerita dia banyak-banyak, dapat duduk masalahnya di mana? Ya sudah gini-gini, anak saya berkali-kali dijahilin sama temannya gini-gini. Kenapa bisa sampai saya? Karena kan nggak selesai sama saya. Dijahilin sama teman-teman dan sebagainya. Gitu. Ini ada beberapa kasus kami itu. Jadi gini. Jadi kadang ada anak itu karakternya dia bukan jahat,
tapi anak aktif ini yang tak bisa diam. Iya. Dia memang kadang kalau kesenggol sedikit langsung kadang memang selalu bergerak anak itu, sengaja maupun tak sengaja kadang kesenggol juga temannya gitu kan. Kadang orang tua yang agak apa itu nggak kenal dengan hal itu. Kadang seperti itu sampai kita tidak lanjutin juga kepada orang tua yang bersangkutan. Jadi dengan kita arahkan bahwasannya anak ini kategorinya bukan nakal, tapi kategorinya aktif juga. Terus kesediaan orang tua bahwasannya kalau di lingkungan sekolah itu domainnya sosial lagi ya, jadi memang harus mengajarkan kemandirian kepada anak, bukan anak kita yang saja yang benar, bukan, tapi memang harus sama-sama. Yang ketiga juga memang kita arahkan juga kepada orang tua si B tersebut yang agak ekstra untuk mengarahkan jadi memang kerjasama kita bukan hanya guru dan orang tua yang apa tadi ya, yang dijahili tadi, memang orang tua yang jahil juga memang kita pertemukan sama orang tua dengan berlarut, insya Allah dengan sendirinya mereka akan aman. Banyak hal anak kami ada yang sampai baju temannya itu sampai digoreng, disileng, sobek, sampai nggak marah deh. Iya, sampai ustazahnya pun luar biasa. Tapi memang alhamdulillah kalau di sini itu kami sistemnya dalam pembentukan guru kelas. Ini kan setiap rombongan beda-beda. Bisa 1A, 1B, 2B, anak kelas 3, 4, 5. Setiap rombongan beda-beda karakternya. Ada yang rombongan ini kalem, ada rombongan ekstra, ada yang begini, ada yang sensitif, benar-benar nangis gitu kan. Nah, ini kita letakkan dulu gurunya harus kita letakkan dulu. Jadi jangan pula guru yang lemah diletakkan sama anak yang ekstra, nggak jadi anak gitu. Ya ada masalah terus tiap kali gitu kan, orang tua menuntut gitu kan. Jadi memang anak yang ekstra harus kita kerahkan guru yang ekstra. Jadi insya Allah akan ditangani. Tetapi misalnya anaknya masih kelas 1 nih, masih kelas 1 masih masa perannya dari RA ke TNI misalnya, itu harus guru-guru yang punya jiwa keibuan, sayang, mau merangkul anak, mau menyuapin anak. Nah itu tak semua guru juga mau nyuapin gitu. Misalnya tiba-tiba di kamar mandi nggak bisa buka celana, itu harus guru-guru yang apa juga gitu. Jadi memang kita harus bisa memilih dan memilah dalam mempersiapkan masing-masing guru tersebut. Itu adalah pertanyaan dari Mungkin ya. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara ibu membangun hubungan? Pertanyaan pertama, apa visi dan misi ibu jika diterima sebagai administrator atau supervisor di sekolah ibu? Saya memang seperti saya, ya kan? Visi misi ibu. Ya, supervisi kan programnya. Supervisor kita orang yang supervisi kan? Iya kan? Nah, sedangkan tim supervisor itu di dalamnya yaitu kepala sekolah, kurikulum dan pengawas madrasah. Berarti kita sudah termasuk kategori supervisor. Ya. Lalu visi misi ibu? Di apa lagi nih? Coba balik dia. Banyak lampu terpakai. Visi misi saya dalam melaksanakan supervisi ini menjadikan progres pembelajaran guru menjadi lebih baik lagi. Jadi memang adanya supervisi itu disitulah kita dapat melihat dari kemandirian guru, progres guru dalam mengajar, bagaimana mereka mengembangkan potensi mereka dalam proses mengajar. Dari situlah nanti kita dapat melihat tujuan dari supervisi itu agar bisa melihat potensi kemampuan guru dan melakukan perbaikan apabila banyak hal yang perlu diperbaiki lagi di sini. Lalu inovasi apa yang ingin ibu bawa ke sekolah Untuk program seperti ini? Ya, untuk program.
tidak kaku lagi dalam melaksanakan beberapa program metode pembelajaran, kemudian fasilitas-fasilitas yang diadakan di sekolah itu sudah tidak bahasanya tidak gaptek lagi gitu ya, semuanya itu sudah mudah pembelajaran. Nah, apalagi di sini guru kita rapor itu kita semua di sini sudah menggunakan digital, rapor digital, absensi juga kita digital. Kebetulan untuk absensi kita di sini ada dua, yaitu absensi simpatika, ada absen finger juga. Jadi kalau absensi simpatika kita ada absen sendiri yang sudah kita scan di handphonenya masing-masing gitu. Jadi memang sudah kita terapkan, jadi termasuk dari program rapor sendiri. Jadi memang guru kita tidak mau tahu alasan guru tidak bisa mengaplikasikan dari aplikasi tersebut, tidak bisa, karena memang kita semua sudah terhubung di sana. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjunjung tinggi etika dalam bekerja? Bagaimana saya menjunjung tinggi etika dalam bekerja? Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Walaupun di sini saya sebagai kepala madrasah, walaupun guru-guru saya juga ada yang usianya juga lebih tinggi, itu saya sangat menghargai dari dari tingginya usia. Jadi intinya pada intinya kalau mereka yang lebih senior dari saya itu akan saya hargai, akan saya hormati juga, tetap dihargai. Kalau misalnya dia lebih kecil dari saya, harus tetap kita sayangi juga gitu. Dalam arti begini, berbeda cara kita menegur guru saya itu dengan usia yang lebih tinggi atau guru saya dengan usia yang lebih rendah, itu berbeda caranya gitu. Jadi agar semuanya dapat semua. Disitulah saya cara menjunjung tinggi etika dalam bekerja di sini. Jadi memang dari segi usia itu saya perhatikan betul. Terus kemudian juga misalnya dalam melakukan peneguran itu saya tidak pernah sama sekali melaksanakan peneguran di forum, itu tidak pernah. Jadi memang kita tanya satu sisi, jadi permasalahan seperti apa, dan kalau bisa diperbaiki. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu dalam menangani situasi yang membutuhkan integritas diri? Jadi memang sebagai seorang guru yang banyak hal ya. Jadi gini, memang setiap orang yang bekerja sama dengan orang yang melakukan progres kita semua diperhatikan ada SK panjangnya, SK kerjanya, ada namanya dari tanda tangan integritas itu kita bisa mengukur ya. Di dalam integritas itu di dalamnya ada menjaga nama baik lembaga, menjaga kehormatan lembaga, dan sebagainya. Disitulah kita akan mendeteksi tanda tangan kita dengan guru. Jadi misalnya guru tersebut tidak bisa menjalankan integritas tersebut, maka kita evaluasi dengan kira-kira atau tidak. Misalnya menjaga salah satunya misalnya tidak bisa menjaga nama baik lembaga, atau misalnya yang masih begini bukan di luar sana seperti apa, itu sangat mengkhawatirkan sekali lembaga gitu kan. Ada juga yang kita melakukan beberapa bulan tapi alhamdulillah untuk yang usia saya sudah bekerja rata-rata sampai hari ini tidak ada. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga profesionalisme di lingkungan kerja? Oh ya, untuk menjaga profesionalisme saya di lingkungan kerja ya, jadi memang kita tidak bisa mencampur adunan urusan pribadi kita kepada urusan sekolah kita. Walaupun itu seorang guru dengan alasan apapun, itu misalnya dalam kondisi yang harus ada tenaga
range hidup ini, karena range sedang berkeluarga, itu tidak bisa kita menggabungkan antara urusan keluarga mereka dengan urusan sekolah. Misalnya jamnya sekolah harus mengurusan juga sekolah, jamnya mengajar harus berusaha juga mengajar apapun masalah itu tidak bisa. Kita memang sudah ada beberapa peraturan di situ, kita bisa mengajar, atau misalnya tidak bisa mengajar dengan bawa dan sebagainya gitu ya. Itu memang harus koordinasi dengan misalnya ada yang menggantikan, ada beberapa misalnya ada biaya-biaya menggantikan yang sudah kita keluarkan itu kan kita di sini tidak bisa mengkoordinirnya untuk urusan pribadi kita gabungkan dengan urusan kecuali yang sifatnya sangat madarat sekali, misalnya ada keluarga yang meninggal dan sebagainya, itu di luar itu ya. Tapi kalau sifatnya masih pribadi itu tidak bisa. Misalnya guru mau jualan di sekolah itu tidak bisa. Oh, yang lain enggak. Ya, kalau misalnya masih unit sekolah itu income sekolah. Income sekolah gitu. Tidak bisa guru misalnya ustazah, anak rajin nih bikin kue, anak mau jualan dijual sama siswa nggak bisa. Karena harusnya itu menjadi pemasukan sekolah. Ya kan? Iya. Atau kecuali misalnya sekolah punya kantin, itu cuci di kantin boleh silakan. Tapi kalau dia jualan pribadi di kelasnya, dia guru kelasnya jualan pribadi, jualan jilbab kan, jualan apa nggak bisa. Tidak bisa. Itu saja pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih Bu. Saya sudah memberikan waktunya untuk Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sedikit dari pengalaman yang saya alami. Kalau dari segi pengetahuan mungkin lebih banyak di materi perkuliahan Iya. ya.